mendengarkan. Nah, sekian saja mungkin Bu. Terima Saya kasih boleh banyak. nanya satu? Oh iya, boleh Bu. Saya nanya. Oke. Ini adik ini siswa. Iya Bu. Kelas berapa? Kelas 11 Ibu. Oh ya, karena saya mau memberikan satu pernyataan yang menjadi hostnya ini sangat bagus sekali. Pertanyaannya itu bisa ditangkap dari jawaban yang saya berikan. Jadi komunikasi wawancaranya ini sangat hidup sekali dan tidak monoton, harus ini dari skenario, tapi hidup dengan berjalannya dari si respondennya. 3, 2, 1, this is Podcast Sisma. Halo semua Sobat Sisma, kembali lagi di Podcast Sisma bersama saya Jivan, selaku host yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan pada episode kali ini. Nah Sobat Sisma, pada episode kali ini itu bakal tentu sangat berbeda nih daripada episode sebelumnya. Kalau di episode sebelumnya kita masih berbincang-bincang di seputaran Provinsi Bali atau masih di sekitaran kita. Nah kali ini itu akan sangat menarik karena kita akan berbicara di pulau yang sangat jauh nih dari Provinsi Bali, tepatnya di Riau. Kita akan berbicara tentang Provinsi Riau dengan pendidikannya, karena saat ini saya sudah berkesempatan untuk duduk bersama Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Riau dengan Ibu Rizky Bestari. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Luar biasa sekali. Mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Bestari, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Riau. Baik, jadi Sobat Sisma, sekarang kita sudah bersama Ibu Rizky ya Bu ya. Iya. Mungkin sebelum mulai nih Bu, mungkin boleh cerita sedikit apa sih Balai Guru Penggerak ini ke Bu? Iya. Balai Guru Penggerak Provinsi Riau ini tidak jauh berbeda dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Bali. Kita bergerak, kita di bawah Kemendikbudristek yang menangani program-program prioritas dari Kemendikbudristek, di antaranya program sekolah penggerak, program guru penggerak, dan implementasi kurikulum merdeka. Baik, jadi nggak jauh berbeda ya Bu ya dari Provinsi Bali. Tidak jauh berbeda dengan Balai Guru Penggerak Bali. Baik, jadi gimana nih Bu kesan Ibu masuk ke ruang podcast Sisma nih Bu? Iya. Mungkin ada kesan-kesannya? Iya, saya sangat terkesan sekali Terkesan ya. sekali Jadi ya, Bu. begitu masuk gerbang ini sudah gedungnya sudah wah sekali ini. Kemudian begitu mendengar di sini ada podcast, sangat jarang sekali ya sekolah-sekolah SMA itu memiliki podcast seperti ini. Begitu masuk ke ruangannya ini sangat sangat wah sekali. Di BGP Riau aja tidak ada seperti ini. Jadi ini sangat menginspirasi kami nanti karena memang kami akan membangun sebuah podcast. Jadi ruangannya ini sangat menginspirasi kami nanti untuk mengembangkan podcast di Riau, di BGP Riau. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Iya, betul, sangat luar biasa sekali ini di sini. Oke. Jadi mungkin Ibu pertama kali ke Bali atau mungkin udah beberapa kali atau ini pertama kali ke SMA 7 ya Bu? Kalau ya? SMA 7 SMA ini 7 pertama kali. Pertama kali. Ya, Oke. pertama kali. Okay. Karena saya memang meminta ke Bapak Kepala Pak Wayan, Kepala Balai Guru Penggerak Bali, saya ingin dicarikan sekolah yang dari segi manajemen dan pengelolaan serta infrastrukturnya yang sangat bagus untuk bisa kami tiru di Provinsi Riau nanti. Maka ditunjuklah SMA 7 oleh Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Bali. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, tadi sempat disinggung oleh Ibunya kita berbicara tentang infrastruktur, kemudian manajemen yang bisa dijadikan mungkin dijadikan masukan kali ya referensi nanti pembangunan di Riau. Nah, gimana sih Bu kondisi yang ada di Riau sekarang tuh kira-kira apakah dari segi guru penggeraknya atau pendidikannya sudah meratakah atau infrastrukturnya seperti apa sih Bu di Riau itu Bu? Kalau kita ini sumber daya alam kita itu kan ada di kabupaten kota kita kan ada terkait minyak ya. Minyak. Kemudian kita juga sawit. Sawit. Nah kalau untuk dari segi kemajuan pendidikan ini kami tadi mendengarkan dari Pak Kepala dari beberapa program itu tidak jauh berbeda dengan SMA yang dikembangkan oleh SMA 7, hanya saja ada beberapa praktik baik yang tadi kami dengar seperti meningkatkan keterampilan murid di luar dari program wajib pendidikan. Nah ini perlu kita contoh dan akan kami coba adopt dan kami kembangkan nanti di beberapa sekolah yang ada di SMA kami di Riau ya. Provinsi Riau. Baik, luar biasa ya. Nah mungkin bisa diceritakan Bu di Riau itu
kan kalau ngomongin tentang program pasti nggak jauh berbeda ya Bu ya tentang Iya. BGP di daerah lain. Nah mungkin ada 1-2 program yang mungkin program andalan nih Bu yang Riau punya nih Bu, yang mungkin bisa, kan tadi SMA 7 bisa jadi inspirasi untuk Riau. Mungkin ada yang bisa jadi masukan buat kita lagi nih Bu. Iya. Yang sudah kami kerjasama dengan satuan pendidikan, kami di BGP Riau itu memiliki penggerak komunitas Oke. yang mengembangkan implementasi kurikulum. Nah, penggerak komunitas ini kami ambil dari guru-guru kami yang ada di sekolah-sekolah, baik dari jenjang SD, SMP, dan SMA, SMK. Baik. Nah, penggerak komunitas ini yang mengajak mendirikan guru-guru sekolah-sekolah itu mendirikan komunitas belajar. Oke. Sebelum kita memiliki penggerak komunitas, kita punya 400 atau 600 komunitas yang terdaftar di PMM. Tapi setelah ada penggerak komunitas dari unsur guru-guru kita punya 1.700 penggerak komunitas yang terdaftar di PMM. Wah, Jadi luar biasa sekali ya Bu ya. Ini yang coba yang kita bentuk kemarin itu. Oke. Komunitasnya tuh komunitas seperti apa sih Bu? Komunitas guru. Komunitas Karena guru. kita kan Balai Guru Penggerak Oke. lebih ke peningkatan kompetensi guru, tenaga kependidikan. Jadi kita mengembangkan ke komunitas gurunya. Oke, terus di dalam komunitas tuh apa aja sih Bu kegiatannya, atau mungkin ada programnya lagi di dalamnya Bu? Kegiatannya seperti menuntaskan pembelajaran di PMM, kemudian mengembangkan P5, Oke. dan ini yang tadi saya minta ke salah satu tim saya juga, kita kan kesini bawa kepala sekolah dan pengawas. Yeah. Bagaimana belajar P5 di SMA 7 yang kebermaknaannya ini, supaya Oke. nanti bisa dikembangkan di komunitas-komunitas yang sudah mereka kembangkan di kabupaten kota mereka masing-masing. Oke, luar biasa ya Bu ya. Nah tadi ini menarik nih tentang kurikulum ya, karena kurikulum Merdeka masih menjadi topik hangat buat kita semua, karena itu kan pasti sesuatu yang baru dan masih terus mencoba untuk dikembangkan nih Bu. Nah pertama saya ingin tahu sih Bu, gimana sih kondisi dari project P5-nya, kurikulum Merdeka yang ada di Riau tuh sudah sejauh mana sih Bu? Iya, kalau di Provinsi Riau kita sekarang tidak lagi mengejar login-nya ke PMM kalau dari pembelajaran di PMM, tapi kita mengejar ketuntasan pembelajaran oleh guru-gurunya di PMM yang dipantau oleh tim kita sekarang. Misalkan di satu sekolah itu ada 50 orang guru, sudah berapa orang guru dari 50 itu menuntaskan 7 program wajib. Oke. Materi wajib di PMM itu dipantau oleh tim di BGP Riau. Kemudian terkait dengan P5-nya, sekarang kita coba memperbaiki ini. Tidak hanya sekedar menggelar karya di akhir semester, tapi bagaimana P5 itu memberikan makna kepada murid-muridnya. Jadi tidak hanya sekedar jual belinya saja, tetapi bagaimana siswa kita itu bisa menghitung dari modal, kemudian mereka ketika digelar karya mereka modalnya kembali tidak mendatangkan laba atau tidak, dan keterampilan-keterampilan di selama proses P5 itu didapat oleh siswa. Oke. Nah, ini yang coba kita kejar sekarang ke guru-guru kita. Ya, ini nanti kita minta ke pengawas kepala sekolah ini belajar juga ini ke teman-teman guru di SMA 7 untuk mendapatkan makna itu. Oke, jadi masih mencoba untuk terus ya diperbaiki. Betul. Terus biar lebih baik lagi. Betul, Nah, tapi sejauh ini Bu, apa sih mungkin kendalanya atau ada sesuatu yang suatu situasi yang khusus nih Bu, yang jadi kendala terbesar dalam di kurikulum Merdeka nih Bu? Iya, yang kendala itu komitmen. Komitmen, oke. Komitmen dari guru-guru kita. Oh, dari guru. Bagaimana menjalankan kurikulum Merdeka ini dengan baik, karena kalau gurunya tidak berkomitmen, bagaimana nanti Siswanya ya Bu? ke siswanya. Yeah. Nah, ini komitmennya ini yang coba kita bangun, karena kurikulum Merdeka ini kan bukan hal yang baru. Yeah. Masih turunan dari kurikulum 2013, karena kurikulum Merdeka ini kan perbaikan dari kurikulum 2013. Harusnya ini memudahkan guru, tidak menyulitkan guru.
Jadi permasalahan-permasalahan di K13 itu sudah diperbaiki di kurikulum Merdeka. Nah sekarang tinggal komitmennya guru lagi untuk menerapkannya dengan baik. Baik, jadi dari komitmen gurunya mungkin ya kendala terbesar ya dari ibunya. Nah, kalau kita berbicara tentang guru kan, dari Balai Guru Penggerak, berarti kan guru itu tentu dibenahi lagi tentang komitmennya. Nah, dari ibu sendiri cara seperti apa sih Bu untuk bisa memperbaiki komitmen dari guru itu Bu? Kami coba di Balai Guru Penggerak itu kita tidak hanya sekedar mengejar kuantitas ya, hanya sekedar mengejar angka, tapi kita juga mengejar kualitas. Nah untuk mengejar kualitas kita mengajak guru-guru kita itu juga memiliki rasa memilikinya, kemudian timbul dari hatinya ini, karena kalau sudah dari hati itu kan secara tidak langsung dengan kesadaran sendiri guru-gurunya menjalankan. Seperti contoh penggerak komunitas kita hanya punya 25 orang. 25 orang penggerak komunitas, tetapi kita jadikan ini milik mereka dan kita timbulkan dari hatinya sehingga mereka bisa membentuk sampai 1.700 penggerak komunitas yang tersebar di kabupaten kota mereka. Jadi dari hati dulu ya Bu ya. Kalau di Bali mungkin bahasa ngayah ya. Nah, apa namanya? Ngayah itu bahasanya kalau di Bali kayak dari hati gitu, kerja dari hati. Ikhlas lah Bu ya. Kalau udah ikhlas kan pasti jalan gitu. Ada aja jalannya Bu ya, sesulit apapun. Nah, sebelum mungkin semalam ya Bu ya, saya sempat searching nih, stalking IG dari BGP Riau. Nah, saya yang lihat tadi ada yang menarik dari kegiatannya tuh ada kayak belajar IPA menyenangkan, belajar matematika menyenangkan. Itu sebenarnya apa sih Bu di kegiatan itu Bu? Itu salah satu program inovatif kita. Jadi kita mengajar, ini masih jenjang guru SMP. Kalau IPA itu masih guru SMP. Kalau matematika guru SD dan SMP yang kita ambil itu bagaimana dua mata pelajaran ini kan dipandang oleh murid kita itu kan mata pelajaran yang sulit. Susah ya. Sulit. Jadi kita ingin guru-guru kita mendapatkan keterampilan mengajarkannya itu yang menyenangkan ke murid-muridnya. Jadi tidak melihat lagi matematika maupun IPA itu adalah pembelajaran yang sulit bagi mereka. Gitu ya. Dan kita meminta guru-guru yang kita undang itu tidak lagi dikenal dengan guru-guru yang killer gitu. Tapi guru-guru yang menyenangkan, yang guru-guru yang dinanti oleh murid-muridnya di dalam kelas. Makanya kita coba membuat pembelajaran itu menyenangkan. Wah, ini menarik sekali ya teman-teman, karena dari kemarin kita berbicara tentang program-program itu menurut saya lebih fokus ke gimana caranya kualitasnya. Tapi kan untuk guru tuh udah sepintar apapun, kalau cara penyampaiannya tuh kurang bisa diterima nih dari siswa kan sama juga bohong ya Bu ya. Karena kan pada akhirnya esensi dari belajar yang baik kan gimana caranya ilmu tuh dari guru ke siswa tuh bisa tersampaikan dengan baik. Nah ini sangat menarik yang bisa kita bahas di sini, gimana di BGP Riau sudah ada program untuk bisa membuat pembelajaran itu menyenangkan ya Bu ya. Nah dari kegiatan itu apa sih Bu yang dilatih Bu dari guru itu? Apa yang dirubah mungkin cara belajarnya yang membuat sampai guru ini bisa menyenangkan tuh Bu? Kalau dari segi konten, gurunya kita kan sudah paham semua. Ya, karena pasti. Sudah dari S1 dan sudah berpuluhan tahun atau belasan tahun mengajarkan matematika dan IPA-nya. Yang kita perbaiki itu cara mereka menyajikan pembelajaran, memanfaatkan media-media pembelajaran, memanfaatkan strategi pembelajaran, dan bagaimana mengajak siswanya itu belajar sehingga tidak lagi tertumpu kepada gurunya. Jadi interaksi siswa itu tidak hanya ke gurunya, tetapi dengan media mereka, strategi mereka, dan juga antar sesama siswa. Dengan cara apa sih Bu mungkin tuh? Kalau IPA kemarin saya lihat ada alat-alatnya itu sangat sederhana ya, dengan menggunakan telur, rinso, sawi, produk-produk yang mudah didapat. Jadi, sehari-hari lah Bu ya. Sehari-hari. Jadi bagaimana menyatukan zat-zat tertentu, perubahan warna itu memberikan sebuah gambaran. Nah, jadi diajarkannya dengan bahan-bahan yang sederhana kemarin. Mungkin gini ya teman-teman, jadi gimana caranya biar siswa tuh bisa merasakan bahwa ilmu yang dipelajari yang menurut mereka susah itu bisa dirasakan nih di sehari-hari. Jadi langsung bisa dilihat, oh ini loh yang diajarin sama Bapak Ibu guru di kelas, ternyata beneran ada seperti ini. Mungkin dari situ muncullah awareness atau kepedulian dari siswa supaya oh ternyata mata pelajaran yang saya anggap
serem atau susah, itu seru juga loh, menarik juga untuk dipelajari, ini sangat menarik sekali. Nah, kemudian daripada itu dari guru udah sangat-sangat luar biasa. Nah, sekarang saya penasaran nih, gimana sih kondisi dari peserta didiknya nih, dari siswanya di Provinsi Riau itu gimana sih, Bu? Kalau siswa kita, saya rasa tidak jauh berbeda dengan siswa yang ada di SMA 7 ya. Daya ingin tahunya itu cukup tinggi, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, keingintahuan dari siswa-siswa itu kan cukup tinggi. Jadi kalau gurunya tidak kreatif dan inovatif, maka siswanya pun akan ketinggalan. Jadi keingintahuan siswanya juga sangat-sangat tinggi di Pekanbaru. Hanya saja mungkin geografis dan budaya yang membedakan. Kalau di sini bahasa Inggris itu menjadi salah satu hal yang wajib ya, karena di sini daerah wisata. Nah, kalau di kita lagi berjuang sekarang dari SD itu sudah bisa bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini kan untuk daerah-daerah tertentu yang mewajibkan anaknya sudah bisa bahasa Inggris dari SD. Baik. Nah, jadi masih ada, mudah-mudahan nanti budaya kita di Riau juga sudah bisa mempelajari bahasa internasional, kan ini salah satu bahasa yang harus dikuasai juga. Oke, menarik sekali bahasa Inggris ya, Bu ya. Iya, nah, betul. Tadi sebelum ke bahasa Inggris nih, tadi menarik soal digital nih, Bu ya. Gimana caranya siswa-siswa bisa berkreasi ya, Bu, tentang dari digital. Nah, dari digital sendiri sudah sejauh mana sih, Bu, perkembangan atau pembangunan dari digitalisasi di Riau, Bu? Iya. Kita dinas-dinas kabupaten kota sudah banyak mengembangkan program-program digital untuk pembelajaran murid-murid. Kemudian di satuan pendidikan pun guru-guru kita juga sudah banyak mengembangkan program-program pembelajaran digital, seperti ada komunitas guru penggerak kita, bagaimana mereka memantau pembelajaran teman-teman gurunya di PMM dengan program digital yang mereka kembangkan sendiri. Jadi terpantau salah satu kabupaten kita di Bengkalis itu komunitas guru penggerak. Seorang guru itu keluar by name-nya, kemudian keluar sudah berapa topik dari 16 topik di PMM, berapa topik yang bersangkutan sudah tuntas. Nah, kemudian untuk pemantauan pengawas kita sudah ada mengembangkan program digital pemantauan ketuntasan administrasi guru-guru kita, baik dari segi perencanaannya sama penginputan nilai-nilainya. Itu pengawas tidak harus langsung datang ke sekolah, tapi bisa memantau dengan dari HP, digital, dari laptop mungkin ya, yang dikembangkan sendiri oleh mereka. Itu sudah banyak juga kita. Jadi udah dikembangkan sekali, yang memudahkan dari guru itu sendiri ya, Bu ya. Sudah guru yang mengembangkannya sendiri. Luar biasa. Nah, tapi kalau dari segi siswanya nih, Bu, kira-kira udah ada apa aja sih, Bu? Kayak dari digital untuk di siswa, mungkin dari pembelajaran ada program-program tertentu mungkin yang digital untuk pembelajaran mereka. Kalau saya lihat ini siswa kita banyak vlog-vlognya juga ya. Vlog. Kemudian ada seperti saya lihat di SMA 8 itu sudah ada juga yang podcastnya juga sudah ada seperti ini, saya lihat di SMA 8, dan sudah banyak juga meliput beberapa budaya-budaya yang ada di Provinsi Riau. Mungkin nanti bisa searching juga yang di SMA 8-nya, SMA 1 atau kalau SMA, SMK Labor ya, SMK Labor, SMK 1 yang sudah mulai coba juga. Ini Sobat Sisma nanti bisa searching ya, Bu ya, dari SMK Labor, SMA 1, SMA 8 ya, Bu ya. Itu kita bisa lihat nih, saling sharing lah, Bu ya, kira-kira di sana gimana sih, dan bisa kita saling sharing gimana. Nah, ini tentu sangat luar biasa sekali nih. Sejauh ini sih, Bu, menurut Ibu seberapa efektif nih, Bu, digitalisasi? Karena kan pasti digitalisasi itu ada dampak positif sama negatifnya, Bu. Mungkin dari tadi kita berbicara tentang dampak positif ya, Bu ya. Mungkin ada dampak negatif yang dirasakan mungkin, Bu, atau yang menjadi kendala, mungkin human error-nya atau seperti apa? Iya, kalau dari sisi negatif ini yang perlu diwaspadai oleh guru-guru kita ya. Karena tingkat kemampuan IT-nya siswa ini kan jauh di atas rata-rata guru. Contohnya kalau ujian online. Ujian online itu kan
semakin ketat yang dibuat oleh guru teknik ujian online-nya, murid semakin bisa juga membobolnya. Oh ya. Jadi mungkin nampak negatifnya itu. Saya melihat dari anak saya sendiri. Waduh. Kalau ujian online itu ya bisa Sambil lihat bisa apa dilihat gitu. akhirnya bisa soalnya dijawab. Nah ini yang perlu ada tingkat kemampuan guru di IT-nya lebih ditingkatkan lagi. Ya karena siswa makin pintar ya Bu ya. Semakin pintar siswanya. Kalau itu dari negatifnya, kita lihat dari negatifnya. Oke. Nah, Oke, jadi itu udah sangat menarik sekali ya Bu ya, dari guru penggerak itu sudah sangat luar biasa, dari gurunya pun pengembangan itu udah luar biasa ya Bu ya, ditambah lagi dengan siswa dengan digitalisasi itu sudah sangat dikembangkan ya Bu ya. Jadi teman-teman Sobat Sisma, kita udah bisa banyak belajar nih dari obrolan kita tadi ya. Jadi benar-benar belajar gimana sih caranya membuat pembelajaran itu bisa menyenangkan. Nah, sekian saja mungkin Bu, terima kasih banyak. Oh iya, boleh Bu. Saya nanya. Oke. Ini adik ini siswa. Iya Bu. Kelas berapa? Kelas 11 Ibu. Oh ya. Karena saya mau memberikan satu pernyataan yang menjadi hostnya ini sangat bagus sekali. Pertanyaannya itu bisa ditangkap dari jawaban yang saya berikan. Jadi komunikasi wawancaranya ini sangat hidup sekali dan tidak monoton, harus ini dari skenario, tapi hidup dengan berjalannya dari si respondennya. Jadi jempol. Wah, terima kasih banyak boleh Ibu. Undang ini dari tokoh-tokoh lain Pak, karena pembawa acaranya sangat bagus sekali. Untuk tim podcastnya Duta Literasi. Saya dari Duta Literasinya. Iya, untuk podcast ini. Sangat bagus sekali yang pembawa acaranya Pak. Wah, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Ini nggak nyangka loh tiba-tiba di akhir tiba-tiba langsung di on cam loh, on cam biasa di belakang layar gitu. Harus disampaikan ke ini streaming YouTube ya? Enggak streaming sih, diedit nanti bisa. Diedit. Ya. Nah, ini jangan dipotong, ini harus disampaikan nanti ini. Karena ini penting diketahui oleh mana tuh kepala dinas gubernurnya, lihat ini. Waduh. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak ya Ibu. Wah, terima kasih. Oke, jadi Sobat Sisma, obrolan sangat menarik lagi ya tadi selama video ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran nih dari obrolan kita tadi. Oke teman-teman, nggak sampai sini aja. Nanti bakal ada episode yang nggak kalah menariknya nih dari kali ini, karena nanti bakal ada dari pengawas ya mungkin ya Bu ya. Oke, stay tune terus di Podcast Sisma. Sekian yang bisa diceritakan nih di Podcast Sisma. Sampai jumpa di Podcast Sisma berikutnya. This is Podcast Sisma. This is Podcast Sisma.